Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Saf yang saat ini bekerja di Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Pada kali ini saya akan membahas satu topik yang diampu di dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan, yaitu konflik dan potensi konflik pedesaan Indonesia. Nah, di sosiologi pedesaan, konflik lebih kepada dilihat bagaimana sumber, akar, dan akibat serta pencegahannya tentunya yang harus kita kaji lebih jauh. Karena mau tidak mau di dalam proses membangun desa, konflik ini satu dinamika yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu, pokok bahasan tentang konflik dan potensi konflik di pedesaan Indonesia menjadi satu bagian penting yang harus kita simak dengan baik, yang harus kita cermati dengan baik, dikarenakan konflik tidak bisa dihindari. Tapi konflik ini perlu diselesaikan, bagaimana kemudian ke depan perlu ada solusi-solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik di pedesaan. Nah, terkait konflik ini, sebenarnya semenjak kita mulai berkomunikasi, berinteraksi, jadi interaksi sosial ketika diperkenalkan, ya, mulai adanya relasi, hubungan, kontak sosial dan seterusnya, maka konflik tidak bisa dihindari. Sehingga perlu pembahasan khusus. Apalagi kemudian era Undang-Undang Desa semenjak diterbitkan tahun 2014, salah satu bagian terpenting untuk kemudian menyelesaikan pembangunan desa yaitu bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, secara sosiologi ada hal yang menarik kalau kita membaca buku karya Turner yang berjudul The Structure of Sociology Theory. Konflik ini secara sosiologi ini berakar dari 3 tokoh utama. Yang pertama adalah kita pasti kenal dengan Karl Marx, ya. Yang kedua adalah Max Weber, ya. Dan yang ketiga adalah Georg Simmel. Nah, tiga tokoh ini yang kemudian dalam buku The Structure of Sociology Theory mengungkapkan bahwa sesungguhnya konflik itu bisa dilihat dari akar pembentukan struktur sosialnya. Sebagai misal, Karl Marx. Kita mengenal Karl Marx ini mendefinisikan satu tatanan sosial atau struktur sosial berangkat dari infrastruktur atau basis material. Dia mengatakan bahwa struktur-struktur sosial itu dibangun dari ekonomi, kemudian ada ekologi, kemudian ada yang juga namanya demografi, teknologi dan sebagainya. Jadi menurut Marx, masyarakat kita dibangun dari struktur yang kemudian termaterialkan. Berbeda halnya dengan Max Weber, dia mengungkapkan bahwa masyarakat itu dibangun dari basis suprastruktur atau idealisme, norma-norma, etika-etika yang membangun sebuah masyarakat. Untuk itu tidak salah kemudian dalam buku Etika Protestan Max Weber selalu kemudian menyampaikan bahwa kapitalisme itu adalah sesuatu upaya yang harus dilakukan oleh umat manusia. Karena dengan kita kemudian kaya, maka kita bisa membantu orang lain. Berbeda halnya dengan Marx, dengan buku Das Kapitalnya, selalu mengatakan perbedaan dalam sebuah struktur masyarakat itu mengakibatkan terjadinya gap, di mana kemudian satu kelas mengeksploitasi kelas lainnya. Yang disebut oleh Marx itu adalah kelas proletariat yang dieksploitasi oleh kelas borjuis. Kalau Simmel sendiri, ini lebih kepada melihat bagaimana individu dengan individu tidak bisa menghindari. Ya. Kalau kemudian kita lihat lebih jauh lagi, ya, tiga tokoh ini kemudian melahirkan satu
pengembangan teori ya, oleh Dahrendorf. Dan satunya lagi adalah Koser. Nah, di dalam pembagian teori konflik ini Dahrendorf lebih melihat unit analisisnya adalah masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai sebuah tatanan yang kemudian tidak pernah akan lepas dari proses dialektika. Konflik adalah sebuah ramuan yang suatu saat akan menyebabkan terjadinya konsensus. Tetapi lagi-lagi saya katakan, karena unit analisisnya adalah masyarakat, maka Dahrendorf tidak mau melihat bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang kemudian disebut bagi Dahrendorf adalah individu yang berbeda dengan Koser. Nah, ini pengantar saja yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya konflik di dalam sosiologi dibahas secara tersendiri. Nah, dalam konteks itu bagaimana dengan konflik dan potensi konflik di pedesaan? Kalau kita simak Indonesia ini ya, di penghujung tahun 90-an atau awal tahun 2000-an kita pernah mengalami satu konflik yang berbau identitas. Pernah kita dari melihat dan membaca konflik di Ambon misalnya, kemudian konflik di Poso, konflik di Sambas, kemudian juga akhir-akhir ini di dalam perebutan kekuasaan selalu kemudian terjadi konflik yang berbau identitas, yang kemudian respon atas kekuasaan. Ya. Dan tak kalah pentingnya juga di pedesaan, kita menemukan satu konflik yang kemudian tidak pernah lepas dari masyarakat kita, yaitu konflik agraria. Ya. Bagaimana kemudian perebutan lahan dan seterusnya terjadi yang menyebabkan kemudian antara pemerintah versus community atau community versus swasta. Nah, konflik ini pernah disajikan di Masuji. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah mengapa konflik ini terjadi dan bagaimana konflik ini bisa kemudian kita atasi secara bersama-sama. Kalau kita mencoba menarik satu referensi, ya, menselidiki satu referensi, ada satu referensi yang kemudian penting untuk kita simak, yaitu karya Furnival. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Hindia Belanda, satu studi tentang ekonomi majemuk. Dalam halaman 488 sampai 498, 10 halaman, Furnival dengan tegas menyebutkan satu potensi konflik yang mungkin tidak pernah akan berakhir di Indonesia. Kutipannya begini, saya membacakan. Jadi, Furnival menyatakan bahwa nasionalisme itu akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas etnis melawan komunitas etnis lainnya. Dan dengan demikian semakin memperparah, bukan meredakan, ya, bukan meredakan, tetapi malah menciptakan keterpecah belahan. Kecuali satu formula yang menurut Furnival adalah federasi pluralis. Jadi federasi pluralis adalah satu tawaran yang diberikan oleh Furnival, itu bisa diciptakan karena dia mengatakan bahwa pluralis Asia Tenggara rupanya ditakdirkan akan menghadapi anarki yang mengerikan. Nah, kalau kita simak di referensi tersebut, Furnival dengan tegas mengatakan bahwa dinamika Indonesia tidak akan pernah berakhir dengan konflik. Lalu kita coba menyambungkan bagaimana titik ketersambungan dengan desa. Teman-teman sekalian, desa ini adalah merupakan satu unit terkecil. Jadi secara hierarki pemerintahan, desa letaknya di unit analisis terkecil. Di atas desa ada kecamatan, ya. Kecamatan. Di atas kecamatan ada kabupaten. Kemudian di atas kabupaten ada provinsi, dan di atas provinsi ada pemerintah pusat. Nah, hierarki pemerintahan ini sesungguhnya kalau kita melihat satu fondasi, ya,
di mana kemudian fondasi itu kita sebut desa, maka sesungguhnya ruang konflik itu terjadi di desa. Ruang konflik itu berada di desa, ya, terjadi di desa dan berada di desa. Karena sumber daya alam, kemudian identitas, kemudian baik berupa suku maupun agama, itu semuanya ada di desa. Nah, betapa mirisnya kalau kemudian persoalan konflik ini, ya, ini tidak bisa diselesaikan dalam akar, ya, unit terkecil. Jadi saya menganggap bahwa konflik yang tepat adalah, jadi kalau kita ingin menyelesaikan konflik, ya, yang tidak kemudian berimbas kepada persoalan-persoalan di atas desa atau supradesa, maka mari kita kenali konflik di desa. Mengapa? Karena teman-teman sekalian, kalau kita belajar, ya, mengenal kejadian 90-an akhir atau di awal tahun 2000-an pasca reformasi, betapa kemudian konflik-konflik yang terjadi di Ambon, Sambas, itu semua ruangnya adalah ruang desa, ya. Ruang desa. Jadi disinilah kemudian menariknya kita membedah mengapa kemudian persoalan konflik ini adalah persoalan yang harus diselesaikan segera mungkin. Tetapi jangan berarti kemudian ketika kemudian konflik hadir, kemudian proses penyelesaiannya berlama-lama, kemudian kita diam, tidak demikian. Maka sumbernya, akarnya, ya, dan bagaimana konklusi atau solusi yang tepat digunakan, itu penting untuk kemudian kita selesaikan dengan baik. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan secara sepintas mengenai akar teori konflik di dalam bukunya Turner yang berjudul Structure of Sociology Theory, bahwa akar teori konflik itu bermula dari 3 tokoh sosial, ya, ilmuwan sosial, Karl Marx, Weber, dan Simmel. Kemudian Dahendorf kembali mengembangkan 2 teori. Saya pikir orang tua dari ilmuwan sosial ini, Max Weber dan Weber, Marx dan Weber. Kemudian Koser mencoba melakukan sebuah proses mengembangkan itu semua. Saya ingin kemudian kedua ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya apa sih konflik itu sendiri. Secara terminologi, konflik itu adalah configure, jadi saling memukul. Jadi konflik itu upaya untuk saling menyudutkan, saling bertentangan, menyingkirkan antara satu individu dengan individu yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau individu dengan kelompok, dan seterusnya. Menjadi pertanyaan, apakah kemudian konflik itu bisa diselesaikan? Saya pikir itu adalah bagian dari dinamika sosial dan kita harus menikmati, ya, bahwa konflik itu hadir di tengah-tengah kita. Tetapi bukan berarti konflik kemudian adalah ruang yang perlu kita hindari. Sebab konflik itu adalah bagian dari sebuah proses kedewasaan dalam berinteraksi. Nah, tadi secara terminologi konflik adalah configure, saling memukul, saling meniadakan antara satu individu dengan individu yang lain, kelompok dengan kelompok lain. Nah, apa sih yang kemudian menyebabkan sumber konflik itu? Nah, sesungguhnya yang menyebabkan sumber konflik itu banyak hal. Ya. Sebagai negara yang sangat heterogen, ya, maka identitas menjadi salah satu sumber konflik. Nah, identitas itu baik berupa agama, suku, ya, ras atau golongan. Di mana-mana kita menyaksikan betapa kemudian konflik di pedesaan itu tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan demikian. Yang kedua, konflik juga bisa bersumber dari kekuasaan. Seorang yang kemudian memegang kekuasaan yang absolut, menyediakan partisipasi atau ruang publik, bisa kemudian berkonflik dengan masyarakat. Yang ketiga, yang selalu kita temukan adalah konflik agraria. Dan ini selalu terjadi di ranah
perebutan lahan ya, yang notabene-nya klaim atas pihak, baik pihak itu dari negara atau korporasi maupun kepada rakyat. Kemudian ada juga konflik adalah diakibatkan dengan kepindahan aktor. Studi terakhir mahasiswa kami menyatakan bahwa pembangunan desa sekarang, ya, ini pembangunan desa selalu menyisakan pertikaian antar aktor. Ketika dalam mengelola yang disebut sekarang implikasi dana desa. Nah, dana desa ini jangan kemudian kita menganggap mulus-mulus saja di lapangan. Ini tidak demikian. Yang terjadi malah sebaliknya, bahwa dana desa ini bisa menyebabkan suatu pertikaian antar aktor. Bagaimana kemudian dominasi aktor itu bermain di dalamnya. Nah, untuk itu sumbernya beragam. Ya. Kalau kita lacak lebih jauh lagi, mungkin kita bisa menyimak secara saksama apa saja kemudian Nah, dengan demikian, kalau kita definisikan lebih tegas, bahwa konflik itu adalah sebuah proses sosial. Jadi ingat, konflik itu adalah proses sosial, bukan impact dari sosial itu sendiri, bukan dampak sosial konflik itu, tapi proses sosial. Untuk itu, kalau kita definisikan konflik sebagai proses sosial, maka bagaimana mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, bahkan kalau perlu adalah menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, sehingga di dalam dinamika interaksi, maka orang-orang yang tersingkir dalam sebuah konflik akan kemudian menyebabkan perlawanan secara langsung. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah menguraikan apa itu konflik secara terminologi, sumbernya bagaimana, dari mana saja, kemudian bagaimana definisi secara proses sosial konflik itu sendiri. Sekarang saya ingin sedikit saja menyinggung bahwa konflik itu sebenarnya ya ada yang bersifat laten, ya, ada yang bersifat manifest. Laten ini dia tersembunyi, ya. Kemudian manifest dia terbuka. Nah, kedua sifat konflik ini sebenarnya sangat menarik kalau di desa. Kita mengamati banyak konflik-konflik yang kemudian tidak nampak, tetapi itu mengakibatkan satu penghambat. Dan ini sangat terkait dengan culture tentunya, ya. Beberapa desa-desa yang kemudian di wilayah timur Indonesia selalu kemudian agak ekspresi dalam memberikan menyatakan konflik, ya, konflik pada lawan mereka. Tetapi beda dengan desa-desa yang berada di Jawa, cenderung bersifat laten. Jadi sifat laten maupun manifest ini sangat menentukan bagaimana konklusi-konklusi yang diambil dalam proses penyelesaian konflik. Oke, saya sudah menjelaskan tadi beberapa terminologi, sumber, dan mengapa konflik dikatakan sebagai proses sosial. Ingat bahwa konflik itu adalah proses sosial, bukan impact, ya, sosial. Karena impact itu lebih kepada kekerasan. Jadi dampak dari konflik adalah kekerasan. Kekerasan itu bisa bentuknya kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara, kekerasan korporasi, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan kemudian mencoba masuk ke dalam apa sih sebenarnya potensi konflik itu. Ini potensi konflik. Nah, potensi konflik itu sendiri adalah peluang. Ya. Peluang sosial terjadinya konflik baik bersifat laten maupun manifest. Yang menjadi menarik kemudian adalah bagaimana potensi dan peluang konflik di pedesaan Indonesia. Maka ada beberapa catatan yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah kita harus mengenali kondisi. Satu adalah kondisi konflik di pedesaan kita. Yang kedua adalah kita harus mengenali apa saja sumber konflik di pedesaan kita. Yang ketiga
kita juga penting untuk mencermati apa kemudian yang disebut dengan bagaimana potensinya di kita. Kemudian keempat, bagaimana kemudian akibat yang ditimbulkan dari konflik, ya, akibat. Dan kemudian kelima adalah bagaimana upaya pencegahan konflik itu sendiri. Nah, saya kira ini terpenting. 5 poin ini terpenting yang perlu kita bedah secara atau diskusikan secara satu persatu. Kondisi, sumber, potensi, kemudian akibat, dan pencegahan dari konflik itu sendiri. Nah, bagaimana dengan potensi kita? Dengan kondisi konflik di pedesaan. Data, ya, kalau kita merujuk dari data yang ada, mungkin data sekarang yang perlu kita cermati Polres saja lah. Jadi kalau kita mencermati Polres, hampir semua desa-desa Indonesia berkonflik, ya. Tetapi tipenya berbeda-beda, tipe konfliknya berbeda-beda. Data menyajikan bahwa daerah Jawa Barat, ya, dan Jawa Tengah serta Jawa Timur adalah daerah yang lebih tinggi frekuensi konfliknya. Jadi desa-desa yang berkonflik di Jawa lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang kemudian di luar Jawa lebih rendah, ya, konfliknya daripada Jawa. Mengapa demikian? Salah satu kemudian dampaknya adalah salah satu adalah hasilnya karena diakibatkan oleh kepadatan penduduk, ya, yang lebih tinggi. Saya pikir aspek materialnya lebih kuat, ya, dibandingkan dengan luar Jawa. Jadi luar Jawa itu cenderung konfliknya lebih rendah. Kenapa? Karena kepadatan penduduknya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan Jawa. Tetapi di beberapa daerah-daerah luar Jawa seperti Makassar, Medan juga menunjukkan angka persentase frekuensi konflik yang relatif tinggi. Jadi kepadatan penduduk ini kemudian menjadi faktor penting, ya, determinan yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya. Karena semakin banyak kepala, semakin banyak orang, ya, yang ada di suatu ruang, maka dengan serta-merta benturan kepentingan pun terjadi. Jadi antara satu orang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok yang lain, itulah yang mengakibatkan mengapa konflik-konflik itu selalu kemudian terjadi. Oke, saya ingin menampilkan atau menyebutkan beberapa karakteristik konflik, ya, yang kemudian ini identik dengan konflik-konflik yang terjadi di pedesaan. Misalnya gini, data menyebutkan 73%, ya, 73% pertengkaran antar warga sendiri adalah sumber dari konflik itu sendiri. Kemudian potensi konflik antar warga yang terjadi sangat besar, terutama di daerah yang padat. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian proses perdamaian pun juga lebih mudah. Nah, oke, mengapa proses penyelesaian lebih mudah dibandingkan dengan konflik yang terjadi di luar Jawa? Ini menarik sebenarnya. Karena tadi ada faktor entitas yang bernama etnik. Semakin homogen etnik suatu wilayah, maka semakin mudah menyelesaikan konflik dibandingkan dengan semakin heterogen. Ini data yang kemudian studi yang saya sudah lakukan bahwa masyarakat yang cenderung heterogen untuk mencapai konvergensi penyelesaian konflik itu relatif lebih susah dibandingkan dengan masyarakat yang cenderung homogen. Ini yang kemudian bisa kita cermati lagi lebih jauh. Nah, adapun kemudian sumber-sumber lainnya bisa kemudian karena perebutan nafkah, persoalan agraria atas sumber daya alam, kemudian persoalan politik, juga biasanya juga adalah karena persoalan perbedaan culture. Inilah yang kemudian juga mengakibatkan konflik. Jadi sumber-sumber ini, ya, sudah saya jelaskan. Nah, sementara itu potensi-potensi berikut yang perlu
pertimbangkan adalah seberapa jauh kemudian konflik yang ada di desa ini kemudian bisa kita selesaikan, ya, yang senantiasa muncul di permukaan. Persoalan agraria, persoalan migrasi, persoalan entitas anak suku bangsa, dan terlebih lagi adalah hal yang terpenting adalah persoalan kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan benturan antar kepentingan kekuasaan dan warga desa. Baik, kita lanjut. Tadi saya sudah sempat menyinggung mengenai kondisi konflik, sumber konflik, dan potensi konflik. Tadi ada hal yang menarik bahwa potensi konflik di Indonesia itu terkait dengan identitas. Ya. Tadi saya katakan migrasi, identitas, kemudian juga ada yang terkait dengan penguasaan terhadap sumber daya alam atau sumber-sumber agraria. Nah, saya ingin menspesifikkan saja. Nanti Anda bisa mempelajari bahan presentasi saya. Tetapi ada yang ingin menjadi krusial, saya kira akhir-akhir ini yang saya ingin sinkronkan dengan konflik, ya, di pedesaan kita. Nah, ini yang terjadi sekarang adalah desentralisasi, ya. Oke. Sorry, saya hapus dulu. Baik, desentralisasi, yang kebijakan desentralisasi, ya, yang ada hari ini kemudian membuka ruang, ya, identitas, ya, semakin menguat. Saya ingin memberikan garis tentang identitas ini. Nah, mengapa? Karena isu tentang putra daerah dan non putra daerah ini terjadi sekarang, di mana kemudian putra daerah lebih ingin mendapatkan tempat dibandingkan dengan para pendatang. Ini menjadi problem kalau kita kemudian perdebatkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tidak hanya kemudian persoalan putra daerah dan pendatang, juga identitas ini kemudian ini kita bisa lihat dalam kaitannya dengan klan. Ya. Di desa, ya, ini konflik, ya, itu selalu kemudian dimotori dengan campur tangan aktor, ya, berbasis klan. Studi terakhir menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktor berbasis klan ini berkonflik dan menentukan pengaruh dari pembangunan desa itu sendiri. Dan tidak sedikit kemudian orang yang berbeda klan dengan klan yang berkuasa itu menggugat, ya, hegemoni para klan-klan tersebut yang berkuasa untuk mengatur pembangunan desa. Nah, ini dampak. Sekarang kalau ini kemudian menjadi satu problem yang akut, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Ya kan? Bagaimana kita menyelesaikannya? Dan saya kira representatif yang terjadi hari ini di skala nasional itu sebenarnya tercermin di dalam skala desa, ya, skala terkecil, unit analisis terkecil kita. Ya, tidak hanya kemudian tadi persoalan pembangunan, persoalan politik, pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPRD, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, identitas etnik maupun agama selalu dimainkan untuk kepentingan. Dan tidak sedikit kemudian pasca dari perebutan kekuasaan itu semua, yang tersisa adalah konflik. Ini yang kemudian berbahaya, ya, untuk desa. Nah, sehingga studi saya tentang jumlah etnik kurang lebih 31 etnik maupun etnik, ya. Dan ini kemudian ruang spasialnya berada di desa, ya. Dan kemudian ini bisa berkembang menjadi akar dari kelompok klan. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi ke depan. Potensi konflik yang saya kira akan menyebabkan benturan antara satu kelompok dengan kelompok lain adalah identitas. Sehingga ada hal menarik kemudian pernyataan dari Furnival di awal tadi saya sebutkan bahwa kurang lebih 3 abad yang lalu Furnival sudah
mengingatkan kepada kita bahwa ada ya potensi konflik, benturan, ya karena sistem, ya, pilihan sistem kita. Tapi saya kira dengan bangsa ini kemudian menyepakati NKRI, maka sebenarnya kita harus mampu untuk mencari solusi di balik heterogenitas yang ada, maka sesungguhnya ada kekuatan yang bisa kita jalankan yang baik. Oke, saya kembali lagi. Nah, bagaimana dengan desa? Ya, maka desa ini adalah ruang yang kemudian perlu diantisipasi, ya, antisipasi penyelesaian konflik. Sehingga ada beberapa catatan penting saya kira untuk menyelesaikan konflik itu, yaitu memang kalau kita konsisten ya untuk menjalankan proses penyelesaian konflik itu, studi-studi referensi sudah banyak. Misalnya kita bisa membaca satu studi yang mengenai perang kota kecil karya Clinton, kemudian konflik antar etnik, kemudian juga kita bisa membaca catatan tentang politik etnik, kemudian politik identitas etnik, juga kemudian kisah-kisah agraria. Itu sebenarnya sudah banyak konklusi-konklusi ditawarkan. Inti dari semua itu adalah mari kita kembali kepada ruh dari pembentukan undang-undang ini. Nah, ruh pembentukan ruh pembentukan bangsa ini melalui undang-undang itu menyatakan bahwa sesungguhnya ya pembentukan negara Indonesia ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya adalah pendatang dan lokal, tidak ada lagi etnik mayoriti dan minoriti. Itu harus disepakati. Ya. Nah, selama itu kemudian dimainkan di dalam ruang-ruang kekuasaan yang berimplikasi terhadap pembangunan desa, maka selama itu pula kemudian akan terjadi konflik. Ingat bahwa desa adalah arena terjadinya benturan. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada undang-undang, artinya bahwa undang-undang menyepakati bahwa tidak ada lagi dikotomi pendatang lokal, tidak ada dikotomi mayoritas minoriti. Tapi yang ada adalah mari membangun Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, kalau hemat saya adalah satu, terkait dengan sumber daya alam, maka pemerintah harus melakukan satu akselerasi tentang distribusi keadilan, distribusi aset agraria untuk memperoleh keadilan sosial. Ini yang saya kira penting untuk kemudian dilakukan. Upaya-upaya saya kira telah dilakukan oleh pemerintah hari ini, dan juga kita melihat bagaimana keadilan untuk penguasaan juga mulai dilakukan oleh segala kelompok, segala stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kedua, tidak ada lagi dikotomi antara, tadi saya katakan dikotomi dan tidak ada lagi. Jangan melakukan dikotomi. Tidak melakukan dikotomi identitas. Maksud saya adalah persoalan ekonomi, persoalan politik, ya, persoalan asal usul itu tidak lagi mendapatkan ruang di dalam penyelesaian pembangunan. Maka sebaliknya kita berharap pembangunan itu sendiri kemudian membangun kanalnya, menemukan kanal saluran identitas yang multi etnik sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mari kita kemudian melakukan sebuah revolusi mental. Saya kira ini bukan hanya milik pemerintah hari ini. Jauh hari para panutan kita sejak Soekarno, kemudian Bung Hatta, dan beberapa tokoh-tokoh pergerakan Republik juga mengatakan bahwa mentalitas kita harus diperbaiki. Caranya gimana? Perkuat sumber daya manusia kita. Nah, SDM ini melalui berbagai cara, tidak hanya di tingkat pendidikan ya. Nah, tapi bagaimana kemudian memperkenalkan ya anak-anak daerah dengan budaya lain yang ada di Indonesia. Tidak hanya kemudian berada pada budaya mereka masing-masing, sehingga perlu kemudian kita dorong mereka untuk saling memperkenalkan kebudayaan, dan cara tersebut akan terjadi
cross culture, di mana satu kebudayaan akan kemudian menghargai kebudayaan lain dan sebaliknya. Kemudian yang keempat, ya, saya pikir berikan ruang eksistensi, ya, eksistensi desa untuk mengatur dirinya. 4 hal ini yang kemudian menjadi poin penting, ya, yaitu distribusi aset agraria, kemudian tidak melakukan dikotomi identiti, kemudian memperkuat SDM, dan keempat adalah ruang eksistensi desa. Khusus yang terakhir, saya kira ini terkait dengan undang-undang desa, ya. Jadi undang-undang desa telah memberikan mandatoris kepada desa untuk mengatur dirinya, ya, mengatur dirinya untuk merencanakan pembangunannya, menentukan masa depan hidupnya. Sehingga sudah saatnya kemudian pemerintah tidak melakukan manuver-manuver untuk kemudian mempengaruhi desa dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meminimalisasi, ya, ruang konflik antara desa dengan negara. Karena kenapa? Karena hemat saya hak rekognisi, ya, dan subsidiaritas yang diberikan oleh undang-undang bisa kemudian mengakui bagaimana kemudian desa hadir untuk menyelesaikan dirinya sehingga meminimalisasi konflik. Saya kira itu beberapa poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan kita dalam kuliah tentang konflik dan potensi konflik di pedesaan. Sesungguhnya masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di lapangan, dan saya kira ini yang perlu kita elaborasi. Demikian dari saya, sampai ketemu di pertemuan daring kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.